Bersama saya, Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Saya ingin berbagi hikmat mengenai bagaimana caranya kita menaruh seseorang atau sesuatu pada porsinya, yaitu worth, ataupun kita mengetahui nilai daripada seseorang, ya, value daripada seseorang. Nah, ada pepatah mengatakan demikian, bahwa memiliki satu destinasi boleh dikatakan Anda memiliki rumah. Memiliki seseorang yang bisa menjadi tempat curahan hati adalah keluarga. Tetapi memiliki keduanya, ya, baik rumah maupun keluarga, adalah merupakan berkat besar. Nah, pepatah ini sungguh merupakan satu berkat tersendiri bagi kehidupan saya. Karena selama ini saya menyadari bahwa kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tetapi tanpa pengertian yang benar tentang nilai seseorang, kita tidak akan pernah menemukan si A ataupun si B itu. Ya, kita tidak akan pernah menemukan rumah, kita tidak akan pernah menemukan keluarga juga. Nah, kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Pernahkah Anda meneropong kehidupan Yesus selama 33 tahun di atas muka bumi? Di manakah rumah dia? Di manakah alamat dia? Maksud saya begini, kalau sudah baca keempat Injil itu, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah sudah ketemukan bahwa ada tempat favorit di mana dia bersanggah ataupun dia tiba ataupun tinggal? Di Yohanes 4 ayat 44 dikatakan bahwa seorang nabi tidaklah dihormati di negerinya sendiri. Itu merupakan satu ayat yang menyedihkan sebenarnya. Yang jelas bukan Galilea, yang jelas bukan Nazaret maupun Yerusalem. Tetapi kalau saudara masuk ke dalam Injil Yohanes, maka saudara akan ketemukan bahwa Betania, ya, Betania merupakan salah satu kota di mana dia sering sekali ada di sana dan dia bisa rileks. Dia memiliki keluarga di sana, yaitu keluarga Lazarus, Marta, dan Maria itu. Ya, tempat di mana dia bisa membaringkan kepalanya untuk beristirahat. Ya, saudara bisa cek di Yohanes 11 maupun di Lukas pasal yang ke-24. Juga pada waktu pertemuan terakhir, itu juga ada di kota Betania. Sebelum 6 hari sebelum mereka merayakan Passover ataupun Pesah ataupun Paskah, ya, mereka Yesus bersama murid-muridnya ada di Betania. Nah, di sanalah saya ingin berbagi sedikit mengenai cerita ketika dinner terjadi. Ketika waktu dinner itu, Maria membuka persediaan minyak narwastu yang mahal sekali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah gaji, harganya tuh gaji daripada seseorang yang bekerja selama setahun. Kemudian mengurapi kaki daripada Yesus, ya, mengurapi kaki daripada Yesus. Dan membersihkannya bukan dengan tawel, bukan dengan handuk, tapi dengan rambutnya sendiri. Nah, tindakan ini mengejutkan dari para pemirsa, murid-murid pada waktu itu. Ya, terkejut semuanya apa yang mereka bisa lihat dari depan ini. Ya. Tetapi keterkejutan tidaklah bisa menandingi daripada kekaguman Maria terhadap Yesus. Karena Maria menaruh Yesus dengan value yang sangat tinggi sekali. Ya. Berarti Tuhan Yesus sangat berarti bagi kehidupan Maria itu. Nah, di sanalah ada murid yang bernama Yudas Iskariot. Siapa yang tidak kenal akan Yudas Iskariot? Ya, kita semua tahu persis siapa Yudas Iskariot itu. Nah, saudara akan tahu persis apa yang terjadi pada waktu Maria mencurahkan minyak narwastu ini dan membasuh dengan rambutnya. Dia memiliki satu komentar. Dari mulutnya dia berkata begini, wasted. Itu pembuangan yang sia-sia. Bahkan dia memiliki satu alasan di kepalanya. Dia mengatakan begini, waduh, barang mahal itu kalau dijual, itu bisa
bisa berguna sekali untuk diberikan kepada orang-orang miskin, kepada pekerjaan sosial. Mengapa cuma dibuang di atas satu event, satu event yang menurut Yudas tidak berarti, tapi lain dengan Maria itu sendiri. Nah, Yudas mengucapkan statement ini bukan karena perhatiannya kepada orang-orang miskin, tetapi dia itu cinta akan uang. Nah, ini bahaya, saudara. Andai kata di pemikiran saudara semuanya menilai secara dolar maupun secara rupiah, maka Anda tidak lebih daripada Yudas itu sendiri. Tetapi Maria berbeda. Ya. Maria berbeda, walaupun dia tidak mengikut Yesus selama 3,5 tahun itu, menginjil kemana-mana. Tapi ada satu hati yang worship, ya, worth itu nilai, value. Istilahnya Maria menaruh value yang sangat tinggi sekali kepada Yesus. Sedangkan Yudas yang 3,5 tahun mengikuti pelayanan Yesus, apa yang dia dapat hanya sekedar pengetahuan kepala, dan dia mungkin sibuk karena dia bendahara, dia sibuk untuk menutup dan mengeluarkan segala pengeluaran. Bahkan terakhir kita tahu persis bahwa Yesus dijual secara money, secara value, hanya berharga 30 keping perak. Murah banget. 30 keping perak untuk Yesus murah banget. Tetapi akhirnya toh dilepaskan oleh Yudas karena benar-benar si dia ini cinta akan uang. Begitu cepatnya, saudara, Yudas berontak dan murtad daripada kasih yang mula-mula. Kadang-kadang kita memiliki spirit of Yudas juga, di mana kalau Tuhan tidak jawab secara cepat, secara mau-maunya kita, maka kita langsung mogok, kita tidak ke gereja, kita tidak worship Tuhan, kita berganti haluan ke dunia lagi. Apakah Yesus tidak memiliki value sama sekali di dalam kehidupan saudara? Itu perlu saudara jawab. Nah, beda dengan Maria, dia korbankan seluruhnya yang terbaik untuk Kristus. Saya yakin percaya bahwa pada waktu itu, ya, seluruh ruangan seluruh orang bisa mencium bau yang harum di ruangan itu. Saudara, worship memiliki bau. Bisa kita cium dengan panca indera penciuman kita. Apapun yang sudah korbankan untuk Kristus, itu bisa. Istilahnya begini, saudara. Ya, surga akan bisa mencium pengorbanan saudara. Kalau saudara dalam hidup ini cuma menilai secara dolar dan rupiah, maka itu merupakan bau yang kurang sedap di surga. Tetapi saya yakin percaya, jikalau Anda mulai mengorbankan dari hati yang paling dalam, dan tidak melihat nilainya lagi, sangat bernilai sekali, maka Anda akan menjadi bahan pembicaraan surga. Para malaikat di surga akan berbicara, mempromosikan siapa diri Anda. Mungkin Anda tidak tahu di bumi, tetapi di surga penuh dengan kemuliaan, ya, karena pengorbanan saudara. Nah, cinta akan uang membawa celaka bagi banyak orang. Yudas salah satunya. Yudas tersingkirkan dari jajaran para murid, 12 murid itu, bahkan juga tersingkirkan dari surga. Saya harap ini tidak menjadikan satu kontroversi karena menurut saya pribadi, Yudas tidak akan masuk ke dalam surga. Baik, kita balik. Ya, bagaimana caranya saudara bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Saudara tidak bisa menilai segala sesuatu secara dolar dan rupiah. Apapun yang saudara berikan, itu saudara berikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya yakin percaya bahwa milikilah cinta, ya, akan Yesus. Milikilah worship, saudara menilai Yesus dengan nilai yang tinggi. Sebab di sanalah keharuman daripada pengorbanan saudara, keharuman daripada pengikutan saudara akan tercium, akan tersebar di mana-mana. Terutama memenuhi bilik-bilik surga. Biarlah pengikutan kita tidak menjadi sia-sia di atas muka bumi.
Kita sudah banyak menderita di atas muka bumi. Tapi biarlah surga disenangkan dengan penderitaan kita. Tuhan memberkati saudara.